kembali. Persiapan pengibaran sang merah putih. Langkah tegap maju. Baik, kembali lagi di channel saya Rizky Limtipun. Kali ini kita akan membahas part kedua, yaitu proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan melihat yang pertama, yaitu perjuangan kemerdekaan Indonesia dibuktikan dari arsip. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sehingga kalian mengaktifkan lonceng notifikasi dan jangan ketinggalan berita-berita terbaru dari saya seputar materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sejarah-sejarah perjuangan bangsa, maupun nantinya akan dibahas juga mengenai perjuangan atau peperangan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Baik, langsung saja. Yang pertama, ya, untuk menjadi pengantar untuk kita semua, rakyat Indonesia sudah sepantasnya mengetahui perjuangan pemimpin-pemimpin pergerakan. Saat para pemimpin dan rakyat Indonesia mengupayakan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, pada awal-awalnya menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, ya, peristiwa sejarah di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Banyak informasi yang unik malik dari peristiwa sejarah tersebut. Dalam keunikannya pun, peristiwa yang terekam memberi konfirmasi empirik terhadap suatu zaman, ya, tanpa mengabaikan arti penting peristiwa-peristiwa lainnya. Perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan yang menarik dalam sejarah Indonesia. Peristiwa itu telah lahir sebuah fenomena sejarah bagi bangsa Indonesia. Proses tarik-menarik keinginan untuk merdeka lebih awal antara kaum muda dengan Soekarno-Hatta, yang atau kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok, ya, yang kemudian melahirkan peristiwa pengasingan terhadap kedua tokoh tersebut, ya, menjadi bukti rekam jejak, ya, atas keinginan kuat untuk merdeka, tidak hanya kalangan pemimpin pergerakan tetapi juga kaum muda. Soekarno-Hatta tetap berkeinginan jika kemerdekaan Indonesia dipersiapkan secara matang oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Begitupun saat perumusan naskah proklamasi yang berlangsung di Rumah Jenderal Maeda, ya, Jalan Imam Bonjol nomor 1, atau yang sekarang kita kenal dengan Museum Naskah Proklamasi. Banyak catatan sejarah yang patut diketahui dalam perumusan naskah proklamasi yang semula akan diberi judul Maklumat Kemerdekaan, akhirnya berganti menjadi proklamasi. Jadi pada awalnya dikenal dengan Maklumat Kemerdekaan, ya. Dengan berbagai pertimbangan, jika menggunakan kata maklumat akan berarti suatu keputusan dari suatu badan atau pemerintahan, sedangkan saat itu yang diperlukan adalah keputusan yang mencerminkan keputusan suatu bangsa, yang menyatakan kebebasan dari penindasan penjajah dan menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia yang merdeka. Dalam naskah proklamasi, kalimat per kalimat lahir dari suatu kesepakatan yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Sebut saja pada kalimat pertama tertulis kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kata-kata keramat yang diguratkan dalam bentuk coretan dan tulisan tangan yang merupakan amanat penderitaan rakyat, ya. Ini bermakna kemerdekaan yang kita peroleh bukanlah hasil pemberian dari bangsa lain, tetapi merupakan suatu pernyataan bentuk
tekad, kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dari berbagai hal, ya. Jadi itu pengantarnya yang pertama mengenai sejarah kilas balik dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi tadi kita sudah mendengar sedikit kilas balik dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu mengenai rencana dan juga arti penting dari proklamasi itu sendiri. Sekarang kita akan bahas mengenai kronologi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini edisi 17 Agustus 2020. Jadi kronologi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 pada dasarnya menggambarkan tercapainya titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah di tanah air. Namun demikian, perjalanan pergerakan perjuangan memerlukan waktu yang panjang hingga berabad-abad lamanya. Seiring era kolonialisme bangsa asing yang berkuasa di bumi Nusantara ini, ya, hal ini dapat dicermati dari perjalanan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir kaum penjajah sejak zaman kerajaan hingga terbentuknya pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Dari pergerakan nasional, kesadaran nasional, ya, kesadaran nasional terbentuk pada awal abad ke-20. Sejak zaman pergerakan nasional, perjuangan bangsa Indonesia terhadap dominasi kaum penguasa kolonial semakin terarah bentuk nasionalismenya, terutama menjelang bala tentara Dai Nippon menyerah pada pasukan sekutu. Pada kesempatan ini digunakan oleh para tokoh pergerakan nasional untuk merapatkan barisannya guna mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa hingga mencapai kemerdekaan, ya. Hal ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI atau Doperaji Sonbi Kosakai, ya, yang kemudian diganti dengan pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Doperaji Sonbi Kosakai, ya. Dari episode perjuangan bangsa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia secara kronologis dapat digambarkan melalui peristiwa-peristiwa sebagai berikut yang kita simak. Peristiwa Reong Dengklok sudah kita simak sebagai bagian dari peristiwa bersejarah dalam hal yang digabungkan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan yang kemarin kita sudah bahas pada part pertama. Kita akan membahas pada part kedua, yaitu proses atau kronologi perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan tindak lanjut dari peristiwa Reong Dengklok, di mana sekembalinya dari kota tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta menyelenggarakan rapat PPKI di rumah kediaman Laksamana Medan guna mempersiapkan kemerdekaan. Rapat yang agenda utamanya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini diselenggarakan karena desakan berbagai pihak, terutama para tokoh pergerakan nasional dan para pemuda peta. Desakan tersebut pada dasarnya sejalan dengan kondisi bala tentara dan pemerintahan Jepang Indonesia yang semakin terdesak oleh kekuatan pasukan sekutu, ya. Jadi pada tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian pada tanggal 14 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hal ini memberikan nuansa, ya, memberikan angin segar pada bangsa Indonesia untuk segera memerdekakan diri dari belenggu penjajah. Jadi pada tahun, ya, 1944 kekuatan pasukan Jepang yang menduduki kawasan Asia Tenggara mulai terdesak oleh kekuatan militer pasukan sekutu yang di bawah pimpinan Amerika Serikat. Oleh karenanya, pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia berusaha mencari dukungan dari bangsa Indonesia, ya, melalui pemberian janji kemerdekaan. Atas dasar janji kemerdekaan tersebut timbullah yang namanya letupan seketika, ya, letupan seketika atau novel resonans
Hal ini dikenal dengan letupan seketika atau novel tsunami. Di kalangan pergerakan nasional dalam bentuk desakan para pemuda terhadap pemerintahan tundukan Jepang guna mewujudkan janji-janjinya. Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, keputusan untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan oleh Perdana Menteri Kaiso ya, pada tanggal 4 September 1944 dalam forum konferensi pimpinan perang tertinggi ya. Keputusan tersebut dikenal dengan sebutan Deklarasi Kaiso, yang ada di dalamnya bahwa Indonesia akan merdeka di kelak atau kemudian hari. Jadi ini sejarahnya, sejarah nantinya Jepang akan memenuhi janjinya, dikenal dengan namanya Deklarasi Kaiso ya, atau konferensi pimpinan perang tertinggi oleh Jepang. Pembacaan deklarasi tersebut dilatar belakangi oleh kondisi keberadaan pasukan sekutu yang telah memasuki kawasan Filipina, hingga diperkirakan bahwa Jepang akan benar-benar kalah perang. Jadi ini sudah diperkirakan. Bahkan keputusan Perdana Menteri Kaiso itu belum memperoleh persetujuan dari para pemimpin Jepang, terutama mengenai kapan dan bagaimana kemerdekaan Indonesia akan diberikan. Karena masih ada perdebatan dan perbedaan pendapat di antara kalangan pejabat militer Jepang. Namun demikian, berita tentang deklarasi Kaiso telah memperoleh sambutan yang luar biasa baik bagi kaum nasionalis ataupun rakyat Indonesia secara keseluruhan. Apalagi berita tersebut tersebar pada saat Soekarno bekerja sebagai Romusa bersama 300 cendekiawan lain yang tempatnya jauh dari wilayah Jakarta. Perubahan besar terjadi di Jawa setelah deklarasi tersebut dinyatakan. Lagu Indonesia Raya yang awalnya dilarang dinyanyikan boleh dikumandangkan kembali. Begitupun dengan bendera merah putih yang dulunya dilarang berkibar menjadi boleh dikibarkan bersama-sama dengan bendera Hinomaru atau bendera Jepang. Perkembangan suasana politik di kalangan kaum pergerakan sejak awal tahun 1945 semakin agresif. Dari tahun 1944 setelah deklarasi Kaiso, kemudian perkembangan suasana politik atau pergerakan-pergerakan dari kelompok nasionalis bangsa Indonesia, para cendekiawan bangsa Indonesia semakin agresif atau semakin menguat dalam hal memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya atas desakan Soekarno dan pemimpin kaum nasionalis lainnya atau Saiko Shikian atau Panglima Tentara Jepang yakni Jenderal Kumachiki Kumachiki Harada mengumumkan bahwa didirikannya Dokuritsu Sunbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPK pada tanggal 29 April 1945 yang kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Tehnohega ya, atau Kaisar Hirohito. Secara resmi berdirinya BPUPKI melalui maklumat Kunseikan atau keempat kepala pemerintahan militer Jepang, yang di dalamnya meliputi dua badan, yaitu Badan Perundingan dan Badan Tata Usaha. Badan Perundingan dipimpin oleh Dr. Rajiman Redjodiningrat, sementara Badan Tata Usaha dikepalai oleh Raden Panji Suroso. Ya. Keanggotanya meliputi 60 orang yang diantaranya Soekarno-Hatta, Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Adi Kusno Cokro Sang Merah Sujono, Putih. Wongso Negoro dan Marani. Senjata! Setelah kepanitiaan ini menjalankan tugasnya dalam menyusun dasar-dasar negara Indonesia, maka sekitar bulan Juli 1945 bahkan dilakukan PPKI akan persiapan yang diumumkan oleh Kunseikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Panitia dan Indonesia diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, sementara anggotanya ada 21 orang yang 12 orang dari Jawa, 3 Sumatera, 2 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara atau dikenal dengan Sunda Kecil, 1 Maluku dan 1 masyarakat Tionghoa. Baik,
Kita lanjut. Proklamasi kemerdekaan suatu bangsa yang sedang dijaga oleh bangsa asing pada dasarnya merupakan harapan dan cita-cita luhur bagi segenap warga bangsa yang bersangkutan guna merealisasikan atau menyatakannya. Demikian pula halnya dengan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan peristiwa sejarah yang telah menjadi ingatan politik bangsa hingga saat ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah bagi terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bagaimana diungkapkan oleh seorang sejarawan yang bernama bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan awal terbentuknya tata hukum Indonesia dan sekaligus juga terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tata hukum yang dimaksud sebagaimana dirumuskan dalam naskah proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Ya, ini yang diungkapkan oleh Kansil, seorang sejarawan. Ya. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ini tata hukum, ya. Jadi kalimat yang merujuk pada tata hukum atau pembentukan negara berdasarkan hukum. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu dan seterusnya sampai susun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia sampai seterusnya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa Indonesia memproklamirkan diri menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat, serta pada saat yang bersamaan juga menetapkan tata hukum Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau yang kita kenal dengan UUD 1945. UUD yang dimaksud berfungsi sebagai konstitusi yang tertulis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan di kemudian hari, yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kerangka dasar tata hukum Indonesia. Sedangkan penerapannya diatur kemudian penjabarannya ke dalam undang-undang organik atau undang-undang lanjutan yang mengatur secara teknis penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterkaitan antara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menunjukkan bahwa peristiwa proklamasi memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia. Secara historis atau sejarah-sejarahnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan perwujudan semangat persatuan dan kesatuan bangsa maupun jiwa nasionalisme bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan upaya penanaman nilai proklamasi melalui pendidikan nasionalisme bagi generasi penerus bangsa, sehingga jiwa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dapat terpelihara kelestariannya. Baik, kita lanjut. Kita kembali pada perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh setelah Soekarno dan Hatta tiba kembali di Jakarta dari Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, dalam forum rapat PPKI. Semula rapat tersebut akan diselenggarakan di Hotel Des Indes, tempat di mana para anggota menginap. Namun karena sudah lewat jam 10, pihak hotel tidak bisa menerimanya. Atas inisiatif Ahmad Subarjo yang kemudian disetujui oleh Bung Hatta, dimintalah kebijaksanaan Laksamana Maeda agar rapat dilaksanakan di rumahnya. Permintaan tersebut kemudian dikabulkan sehingga rapat PPKI dilakukan di kediaman Maeda dan dimulai pada pukul 24.00 atau jam 12 malam.
Namun sebelum rapat dimulai, Bung Karno dan Bung Hatta menerima panggilan Mayor Jenderal Nishimura atau Direktur Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang untuk mengadakan pertemuan di rumahnya. Setelah mereka kembali dari rumah Nishimura, langsung bergabung dengan anggota PPKI lainnya yang akan mengadakan rapat di rumah kediaman Maeda. Sambil menceritakan hal yang diperdebatkan dengan Nishimura, Bung Karno dan Bung Hatta mengundurkan diri dari rapat tersebut ke sebuah ruang tamu kecil bersama dengan Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Malik. Mereka berunding dengan maksud untuk membuat naskah atau sebuah teks ringan tentang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam perundingan tersebut disepakati bahwa Bung Hatta yang merumuskan isi teks proklamasi sesuai dengan permintaan Bung Karno. Karena dipandang Bung Hatta memiliki kemampuan bahasa yang terbaik di antara yang lainnya, dalam praktek perumusannya Bung Hatta yang memikirkan dan merumuskan kalimatnya. Jadi Bung Hatta yang mendikte, sedangkan Bung Karno yang menuliskan. Ya. Kalimat pertama teks proklamasi diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengenai proklamasi, sehingga dirumuskan kalimat pertama itu menjadi kami bangsa Indonesia. Selanjutnya dirumuskan kalimat yang kedua, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah semua anggota yang hadir sepakat atas rumusan tersebut, maka disepakati pula oleh Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks tersebut atas nama rakyat Indonesia. Akhirnya sidang yang berakhir pada sekitar jam 3 pagi tanggal 17 Agustus 1945 menghasilkan rumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam berbagai tulisan tentang sejarah perumusan naskah proklamasi juga terdapat perbedaan mengenai siapa tokoh yang mendiktekan konsepnya kepada Bung Karno. Dalam hal ini, Ahmad Subarjo dan Bung Hatta masing-masing menyatakan bahwa dirinya lah yang mendikte konsep teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia kepada Bung Karno di Rumah Laksamana Maeda tanggal 16 Agustus 1945 pada malam itu. Namun demikian, perbedaan ini dapat dijembatani dengan adanya kesaksian dari Sayuti Malik yang menjelaskan bahwa menurutnya saat membuat konsep teks proklamasi ini yang ada dalam ruangan tengah hanya Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo, Sukarni dan Sayuti Malik. Di dalam ruangan itu Sukarni dan Sayuti Malik hanya diam memperhatikan ketiga tokoh bertukar pendapat dalam merumuskan naskah proklamasi dan hanya menganggukkan kepala. Mereka saja bila ditanya oleh ketiga tokoh tersebut, ya. Jadi mereka bertiga hanya menganggukkan kepala atau mengiyakan, ya. Karena mereka hanya bertugas sebagai penjaga keamanan pribadi dari ketiga tokoh tersebut. Dengan demikian, dalam proses naskah proklamasi itu hanya Bung Hatta dan Ahmad Subarjo yang mendiktekan konsepnya kepada Bung Karno. Sedangkan Sukarni dan Sayuti Malik hanya menyaksikan peristiwa tersebut. Jadi Sukarni dan Sayuti Malik adalah pasukan keamanan pribadi untuk ketiga tokoh tersebut yang sudah bertukar pikiran untuk menemukan konsep proklamasi.
Baik, kita lanjut. Setelah selesai merumuskan konsep teks proklamasi yang disetujui oleh para perumusnya, kemudian Bung Karno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetiknya sebelum disetujui oleh para hadirin yang malam itu berkumpul di rumah Laksamana Meda. Beberapa coretan akibat dari pertukaran pendapat harus dirapikan agar tidak kabur pengertiannya. Ketika dibacakan di depan hadirin yang sudah menunggu di ruangan depan, ya. Ketika naskah tersebut akan diketik, ternyata di rumah Laksamana Meda tidak ada mesin ketik, sehingga Nyonya Satsuki Mizima atau pembantu rumah tangga dan satu-satunya wanita yang ada pada saat itu diminta untuk meminjam mesin ketik di kantor militer Jepang, ya. Wanita itu pula yang membuatkan nasi goreng untuk makan sahur. Soekarno dan Ahmad Subarjo. Pada saat dilakukan pengetikan naskah proklamasi oleh Sayuti Melik, BM Diah berada di belakangnya. Ya, ini pernah dibahas. Dalam praktek pengetikannya dilakukan 3 perubahan redaksional terhadap naskah yang dirumuskan terakhir. Pertama, kata tempo menjadi tempo yang menggunakan H menjadi tempo, ya. Kedua, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, cara menulis tanggal, yaitu Jakarta 17 datar 8 datar 05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Angka tahun 05 merupakan singkatan dari angka tahun 2605 Tarik Sumeru yang sama dengan 1945 Masehi, ya. Pandangan Muhammad Hatta, ya, mengenai seputar perumusan naskah proklamasi menjelaskan bahwa Bung Karno mempersilahkan Bung Hatta untuk menyusun teks ringkas tersebut karena dianggap kemampuan bahasanya lebih baik dibandingkan Bung Karno. Namun Bung Hatta berpendapat lain bahwa sebaiknya Bung Karno yang menuliskannya dan Bung Hatta yang memikirkan dan mendiktinya. Semua anggota perumus setuju bila kalimat pertama naskah proklamasi tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenai proklamasi sehingga berbunyi Kami Bangsa Indonesia. Setelah konsep naskah tersebut selesai, kemudian dimintakan pendapat Undangan disilakan duduk kembali. Dan sidang yang bersejarah itu berakhir kira-kira pukul 3 pagi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sebelum rapat ditutup, Bung Karno memperingatkan bahwa hari itu juga jam 10 pagi proklamasi akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan demikian, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di dalam sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 tengah malam hingga tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 3 dini hari di rumah kediaman Laksamana Meda. Dalam rapat perumusan naskah proklamasi dihadiri oleh 6 orang tokoh, dan pada saat penandatanganan teks proklamasi dihadiri oleh 31 orang tokoh. Semula konsepnya ditulis tangan oleh Soekarno, di mana Hatta dan Ahmad Subarjo yang mendiktikan kalimatnya. Namun pada saat penandatanganan sudah diketik oleh Sayuti Melik, dan naskah pengetikan inilah yang dibacakan oleh Bung Karno dalam pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Baik, kemudian kita lanjut mengenai detik-detik pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Detik-detik proklamasi merupakan saat yang genting dan penting dalam episode sejarah bangsa Indonesia.
Suasana sebelum dan sesudah pembacaan naskah proklamasi itu antara lain digambarkan oleh kesaksian ya Nishijima Shigetada atau juru bahasa Laksamana Tadashi Maeda. Jadi kesaksiannya sebagai berikut. Diawali dengan gambaran suasana tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 3 atau 4 sore di mana Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo datang di kantor Bukanfu untuk berunding dengan Laksamana Maeda. Nishijima dipanggil untuk menjadi juru bahasa. Bahwa Soekarno waktu itu berkata kepada Maeda, "Kami telah mendengar bahwa Jepang telah menyerah. Dan hari ini kami mengunjungi beberapa penguasa militer. Tapi tak ada yang dapat menemui kami. Jadi kami datang mengunjungi Anda untuk menanyakan apakah berita itu benar." Kemudian Laksamana Maeda menjawab, "Kami tak dapat percaya bahwa Jepang menyerah dan kami sendiri belum menerima berita apapun mengenai hal itu. Jadi kami tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah itu benar atau tidak benar. Tapi bagaimanapun kami tidak mempercayainya. Pada saat ini ada banyak demagog dan desas-desus. Tetapi itu tidak dapat kami percaya." Hari berikutnya pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi sekitar pukul 11, Nishijima mendengar kabar dari Subarjo yang bekerja di kantor Kaigun bahwa Soekarno dan Hatta hilang, dan Subarjo memperkirakan hilangnya Soekarno dan Hatta terjadi atas perintah para penguasa militer Jepang sebagai usaha jaga-jaga. Oleh Nishijima, hal ini langsung diberitahukan kepada Maeda. Kemudian Maeda pergi ke Gunsekanbu untuk menanyakan kebenaran berita tersebut. Ketika kembali ia berkata, Gunsekanbu tak tahu menahu soal itu. Kemudian Maeda bertanya kepada Nishijima, "Soekarno dan Hatta ada di mana?" Dengan permintaan supaya secepatnya memberi berita, sebab ia berpendapat hilangnya kedua tokoh ini akan menyebabkan kekerasan besar di antara orang-orang Indonesia. Kemudian Nishijima berusaha mencari tahu tentang keberadaan Soekarno dan Hatta dengan menanyakannya kepada Subarjo. Tapi diperoleh jawaban bahwa Subarjo tidak tahu di mana kedua tokoh tersebut saat itu berada. Kemudian Nishijima mengunjungi Sonoto, nama lain dari Ikana ya, yang bekerja di kantor bagian Kaigun atau Angkatan Laut Jepang, tempat di mana Subarjo juga bekerja. Mula-mula ia menjawab ia tidak tahu ya. Ia sangat gugup dan gelisah ketika Nishijima terus mendesak. Ia mengatakan tempat persembunyian itu dan ia berkata, "Gerakan kemerdekaan harus diperjuangkan dan bukan sebagai upaya yang harus diterima dari orang lain. Untuk itu harus juga digunakan kekerasan." Nishijima saat itu dijaga oleh para opsir yang berkata kepadanya bahwa ia tak boleh keluar dari mobil dan juga tak boleh pergi bermobil. Ini berlangsung cukup lama hingga akhirnya Soekarno kembali. Sementara itu, Nishijima juga melihat sebuah truk jalan pelan-pelan keluar masuk mengangkut beberapa pemuda peta. Kemudian Nishijima dan Soekarno pergi ke Pasar Senen dan mobil diparkir di belakang pasar tersebut. Soekarno keluar dan masuk ke gang. Nampak di wilayah itu tak ada orang di jalan dan pemuda-pemuda juga sedikit. Setelah Soekarno kembali ke mobil, mereka melanjutkan perjalanan melintasi rel kereta api dan setelah beberapa saat berhenti lagi di sebuah gang. Dan Soekarno beberapa saat itu kembali lagi di situ. Ada beberapa kelompok pemuda yang tidak berseragam. Selanjutnya, mereka melanjutkan bermobil menuju ke kota, tetapi di tengah jalan Soekarno berubah gagasan dan mereka menuju ke stasiun pemancar radio di Koningsplein. Ketika mereka tiba di sana, ternyata stasiun radio tersebut telah dijaga oleh tentara Jepang. Dan mereka dicegat oleh tentara jaga dengan senapan berbayonet terhunus. Setelah perjalanan mereka kembali ke rumah Maeda,
sekitar pukul 1 atau setengah 2, ternyata di rumah itu sudah ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Suharjo. Baik, kita lanjut. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945 atau detik proklamasinya, dini hari menjelang subuh di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, dalam ingatan Fatmawati atau istrinya Insinyur Soekarno, suaminya pulang masuk ke kamar dengan raut wajah yang tampak lelah dan lesu. Soekarno kemudian berkata kepada istrinya, "Fat, besok kita umumkan kemerdekaan bangsa kita. Teman-teman Mas telah sepakat untuk mengumumkannya di halaman rumah kita ini." Mendengar kabar baik dari suaminya itu, Fatmawati yang berbaring di samping Guntur tersenyum ke arah Soekarno. Ia lalu berucap, "Alhamdulillah, apa yang kita dan bangsa Indonesia inginkan selama ini tercapai." Fatmawati ingat, di pagi hari yang terang itu, meskipun suaminya tanpa kecapaian, tetapi ia tetap memaksakan diri untuk menulis sesuatu. Berkali-kali Soekarno menulis sesuatu kemudian dirobeknya lalu dibuang ke keranjang sampah. Dalam autobiografinya, Soekarno mengisahkan apa yang dikerjakan di pagi buta itu. "Setelah sampai di rumah, aku langsung menuju ke meja tulis dan langsung duduk di sana selama berjam-jam. Mulailah membuat petunjuk-petunjuk untuk para pemimpin negeri kami. Pada saat aku menulis instruksi secara terperinci bagaimana mengerahkan pasukan guna pertahanan. Kepada yang lain aku mengeluarkan ketentuan untuk mengambil alih pemerintahan di tingkat desa. Kepada yang lain lagi aku menulis, besok saudara akan mendengar melalui radio bahwa kita sekarang telah menjadi rakyat yang merdeka. Begitu saudara mendengar berita itu, bentuklah segera komite kemerdekaan daerah di kota, di dalam daerah saudara-saudara. Aku menulis berlusin-lusin surat hingga akhirnya aku rebah. Rapat semalam suntuk para pemimpin pergerakan kemerdekaan di Rumah Maeda memutuskan proklamasi akan dilaksanakan di halaman rumah Bung Karno jam 10 pagi, tanggal 17 Agustus 1945. Rakyat Jakarta yang telah mendengar berita bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamirkan di rumah kediaman Soekarno makin banyak mengalir berdatangan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Untuk menjaga situasi, Kepala Keamanan atau Dr. Muardi memerintahkan kepada Sudanco Peta atau Latif Hedradiningrat untuk menugaskan anak buahnya berjaga-jaga di sekitar kediaman Soekarno. Hal ini dilakukan sebagai upaya terhadap kemungkinan ada sebagian tentara Jepang yang datang mendadak untuk mengagalkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jika hal itu terjadi, tentara Peta yang telah dipersenjatai lengkap diperintahkan harus segera melakukan perlawanan. Ya. Sementara itu, sejak pagi hari, Wali Kota Jakarta Sugirio minta kepada Wilopo karyawannya di Balai Kota untuk mempersiapkan mikrofon serta peralatan pengeras suara untuk upacara pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Alat-alat tersebut akhirnya Wilopo peroleh dari rumah Gunawan atau pemilik radio Satria di Jalan Salembah Tengah 24 Jakarta. Sudiro yang pada saat itu merangkap sekretaris dan pembantu umum Soekarno, kepada S. Suhud, seorang anggota barisan pelopor, komandan pengawal rumah Soekarno, diminta untuk menyiapkan sebuah tiang bendera. Di antara kesibukan itu, Fatmawati mendengar teriakan bahwa bendera belum ada. Mendengar itu, Fatmawati berbalik mengambil bendera yang ia buat sendiri ketika Guntur masih ada dalam kandungannya. Kira-kira 1,5 tahun yang lalu, bendera yang merah putih yang ia simpan di almari kamarnya itu kemudian diberikan kepada salah satu
pemuda untuk digunakan dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan diselenggarakan di halaman kediaman. Bendera yang dijahit tangan sendiri oleh Fatmawati telah dipersiapkan dan dikibarkan pada hari yang sangat bersejarah. Bahan atau kain bendera tersebut bukanlah bahan yang bagus karena bahannya tidak dipersiapkan untuk dijadikan bendera. Bentuk bendera dan ukurannya juga bukanlah bentuk dan ukuran yang standar. Namun itulah bendera yang dinaikkan pada saat-saat peristiwa penting sebagai bendera pusaka yang memiliki nilai sejarah luar biasa. Para pemuda yang sudah berkumpul sejak pagi di kediaman Soekarno mulai khawatir setelah menunggu beberapa lama proklamasi tak kunjung dikumandangkan. Kemudian mereka mendesak Dr. Muwardi untuk memberitahukan dan mendesak Soekarno agar segera mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ia pun mengetuk pintu kamar Soekarno dan menyampaikan bahwa para pemuda mulai gelisah agar Soekarno mulai mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno menolak desakan pemuda tersebut. Ia tidak mau mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia jikalau Hatta belum hadir. Bahkan dengan nada marah Soekarno berkata, "Saya tidak akan mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia jikalau Hatta tidak ada. Jikalau Mas Muwardi tidak mau menunggu, silakan baca sendiri proklamasinya." Mendengar jawaban itu, akhirnya Dr. Muwardi tidak berani mengganggu Soekarno lagi. Tidak lama kemudian orang-orang yang hadir menjadi ribut berseru, ya, Bung Hatta datang. 5 menit sebelum upacara dimulai, Bung Hatta sudah datang. Ia berpakaian putih dan langsung menuju ke kamar Soekarno yang saat itu memang kurang enak badan karena beberapa hari dengan para tokoh tua dan muda bekerja keras berpacu dengan waktu. Di dalam kamarnya itu hanya ada Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati memisahkan. Bung Hatta datang terus masuk ke kamar kami bertiga, Bung Karno, Bung Hatta, dan aku bercakap. Bung Karno berbaring di tempat tidur. Tiba-tiba pintu kamar diketuk dari luar. Pintu kamar dibuka dan masuklah beberapa pemuda memberitahukan bahwa segala sesuatu sudah siap. Bung Karno bangun dan terus mengenakan peci. Soekarno Hatta keluar bersama-sama dengan iringi Fatmawati. Soekarno sejak dari serambi belakang hingga serambi depan berjalan dengan apit oleh Bung Hatta. Sebelah kirinya Latif, sebelah kanannya Bung Hatta. Saat itu seragam peta yang dikenakan Latif sebenarnya sudah lusuh dengan tambalan. Para tokoh lainnya mengikutinya dari belakang, sementara Latif ikut mendampingi Bung Karno dan Bung Hatta karena dialah yang bertanggung jawab atas keamanan upacara. Pasukan Latif disiagakan dengan menghadapi segala kemungkinan sergapan tentara Jepang selama berlangsungnya upacara tersebut. Di beranda depan telah terpasang mikrofon. Ya, ketiga tokoh Bung Karno, Bung Hatta dan Latif berjalan semakin mendekati mikrofon. Bung Hatta berhenti, sedangkan Bung Karno dan Latif tetap berjalan terus dan akhirnya Bung Karno mendekati mikrofon. Upacara yang sangat penting dalam sejarah nasional Indonesia hendak digelar. Ya. Semua hadirin berdiri. Sudanso Latif Hedradiningrat menjadi komandan upacara. Soekarno dan Hatta sudah berdiri di tempat yang ditentukan. Di belakang Soekarno berdiri tegak Sudanso Sanusi, sedangkan di belakang Hatta berdiri tegak Sudanso Muhammad Saleh. Adapun pidato Bung Karno yang dalamnya tercantum proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya.
jiwa kita tetap maju menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita Undangan sendiri, dimohon tapi kita berdiri. percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil keputusan bangsa dan nasib tanah air kita ke dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan para pemuka-pemuka rakyat seluruh Indonesia. Bermusyawarah itu saya sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan itu. Kemudian Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai sekarang kita menuju negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Sekian dan terima kasih pembahasan kita mengenai Penghormatan kepada Sang Merah Putih jika kalian merasa ini dipimpin penting, oleh Komandan silakan share Upacara. kepada teman-teman kalian atau siapapun yang ingin Kepada mengetahui secara jelas Sang Merah Putih. mengenai detik-detik Hormat. proklamasi kemerdekaan Republik